Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, baik. Mari kita semua berdiri. Kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau berkenan mengumpulkan kami kembali. Terangilah akal budi dan hati kami, sehingga kami dapat lebih mengenal Putramu Yesus Kristus sebagai pemenuhan janjimu untuk menyelamatkan kami. Demi keluhuran namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Baik. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Baik, dalam hidup bersama dengan orang lain, manusia mengenal istilah janji. Ada berbagai alasan yang mendorong orang untuk membuat janji. Misalnya, karena rasa cinta, rasa tanggung jawab, ingin membahagiakan orang lain, ingin mewujudkan suatu cita-cita. Janji yang telah diungkapkan membawa konsekuensi baik bagi diri orang yang berjanji dan maupun orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, janji harus ditepati dan dijalankan dengan setia. Pengingkaran terhadap janji akan menimbulkan kekecewaan, tetapi janji yang ditepati akan mendatangkan kebahagiaan dan rasa syukur, memperbesar kepercayaan dan menumbuhkan ikatan persaudaraan yang lebih erat lagi. Untuk mewujudkan sebuah janji, memang dibutuhkan perjuangan bahkan pengorbanan. Ya, anak-anak, untuk itu Ibu akan bertanya beberapa nomor. Yang pertama, pernahkah kalian menyatakan janji kepada orang lain? Mengapa kalian menyatakan janji tersebut? Mengapa janji itu mudah untuk kalian ucapkan? Apakah janji itu dilaksanakan dengan setia? Nah, bagaimana hasilnya? Kira-kira perasaan apa yang muncul? Oke. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Melalui berdoa, kita dapat mengimani pribadi Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia yang patut disyukuri. Yang kedua, melalui pengenalan diri, kita dapat memilih sikap jujur dan peduli pada sesama agar kehadirannya dapat dirasakan sebagai wujud Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, melalui dialog, kita dapat menceritakan pengalaman mendapat janji dari orang lain. Yang keempat, dengan bercerita, kita dapat mengungkapkan pengalaman memberi janji kepada orang lain. Yang kelima, melalui kegiatan tanya jawab, kita dapat menjelaskan maksud daripada orang memberikan janji. Melalui membaca kitab suci dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 8-15 dan juga Yesaya 7, 10-14, kita dapat menuliskan 3 konsekuensi atas sebuah janji. Melalui baca kitab suci Ibrani 1 bab 1 ayat 1-4 juga kita dapat menguraikan Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar di depan. Kira-kira gambar apa di depan? Ya,
di depan adalah gambar tangan, di mana ada kedua tangan dari orang yang sedang bersepakat atau sedang membuat janji, di mana simbol dari tangan mereka itu mengartikan bahwa mereka sementara bersepakat untuk membuat janji. Kita bisa melihat sendiri dengan jelas dari simbol tangan mereka, mereka sedang mengikrarkan sebuah janji atau sedang bersepakat untuk memenuhi janjinya. Meskipun hanya dengan gambar di depan ya, dengan gambar tangan di depan mereka sementara mengikrarkan sebuah janji. Oke. Nah, anak-anak, hari ini untuk mendalami materi kita hari ini, kita juga akan diantar dengan sebuah cerita tentang hilangnya sebuah kepercayaan. Nah, mari kita simak cerita ini dengan seksama, dengan baik, agar kita dapat memahami kira-kira apa isi dari ceritanya, pesan atau apa yang mau disampaikan dari cerita tersebut. Ya, mari kita simak ceritanya. Ibu akan membacakan ceritanya. Silakan kalian bisa melihat langsung atau boleh mendengar atau membacanya langsung. Ya. Hilangnya sebuah kepercayaan. Aku benar-benar pusing. Dari mana aku harus mendapatkan uang sebesar 750.000 rupiah untuk melunasi sisa uang kuliahku. Minta orang tua malu sekali rasanya. Semestinya hal itu tak perlu terjadi. Seandainya waktu itu uang pemberian orang tuaku langsung kubayarkan untuk melunasi uang kuliah. Tetapi melihat temanku Alex yang memohon dengan cara seperti itu, tak sampai hati aku menolaknya. Dimas, tolonglah aku, pinjami aku dulu uang sebesar 750.000 rupiah untuk bayar uang kos. Aku sudah telat bayar 2 minggu. Dan kalau besok aku belum dapat membayar, aku diminta untuk pindah, kata Alex. Lex, bukannya aku tidak boleh. Aku sendiri juga sedang membutuhkan. Kamu sendiri juga tahu, kalau sampai akhir bulan ini belum melunasi uang kuliah, bisa-bisa tak boleh ikut ujian. Aku mencoba menjelaskan, ayolah, tolonglah aku. Paling lama 3 hari pasti sudah aku kembalikan. Aku janji selama ini aku kan tidak pernah membohongimu. Alex meyakinkanku. Tapi benar ya Alex? Aku janji Dimas, 3 hari pasti kembali. Kamu boleh pegang kata-kataku. Segera saat itu juga uang yang seharusnya untuk membayar uang kuliahku segera berpindah tangan. 2 minggu telah berlalu, belum juga ada tanda-tanda Alex akan mengembalikan uangku. Setiap kali kutanyakan kapan akan membayar, ada saja alasannya. Bahkan ketika terakhir kali aku menagih janjinya, tanpa kuduga, ia malah marah-marah. Aku benar-benar kecewa atas sikapnya. Janji yang telah dia buat diingkarinya sendiri. Hilang sudah kepercayaanku kepadanya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama mendengar, melihat sendiri atau membaca sendiri cerita tentang hilangnya sebuah kepercayaannya. Nah, dari cerita tadi, kira-kira apa kesan dari cerita tersebut untuk kalian? Apakah itu janji? Apakah janji itu dilaksanakan dengan setia?
Bagaimana hasilnya? Apa akibatnya daripada suatu janji tersebut? Kira-kira setelah kita menyatakan sebuah janji, perasaan apa yang muncul? Apa janji Allah kepada manusia? Silakan Ibu berikan kesempatan untuk kalian mengingat kembali makna dari cerita tadi yang Ibu bacakan atau yang kalian sendiri lihat, yang kalian sering bacakan, dan sampaikan pesan atau makna dari janji tersebut untuk kalian apa janji itu dilaksanakan dengan setia, bagaimana hasilnya, apa akibatnya, perasaan apa yang muncul. Terus yang terakhir, apa janji Allah kepada manusia berdasarkan cerita tadi. Silakan. Oke, baik anak-anak. Dalam hidup bersama dengan orang lain, manusia mengenal istilah janji. Ada berbagai alasan yang mendorong orang membuat janji. Misalnya, karena rasa cinta, rasa tanggung jawab, ingin membahagiakan orang lain, ingin mewujudkan suatu cita-cita. Janji yang telah diungkapkan membawa konsekuensi, baik bagi diri orang yang berjanji dan maupun orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, janji harus ditepati dan dilaksanakan dengan setia. Pengingkaran terhadap janji akan menimbulkan kekecewaan, tetapi janji yang ditepati akan mendatangkan kebahagiaan dan rasa syukur, memperbesar kepercayaan dan menumbuhkan ikatan persaudaraan yang lebih erat lagi. Untuk mewujudkan sebuah janji, memang dibutuhkan perjuangan, bahkan pengorbanan. Ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah mendalami seputar cerita tentang hilangnya sebuah kepercayaan dalam kaitan soal bagaimana memenuhi janji. Nah, baik, kali ini kita akan diantar kembali dalam teks bacaan kitab suci. Kita akan mendalaminya bersama, bagaimana Tuhan memenuhi janjinya kepada manusia. Dan apa manusia, bagaimana mereka menanggapi janji Allah, apa mereka memenuhinya, melaksanakannya sesuai dengan kehendak Allah, memenuhi janji mereka kepada Allah atau tidak. Nah, sebentar kita akan belajar dan mengetahui bersama lewat ada ketiga bacaan yang akan kita dalami bersama, yaitu yang pertama dari kitab Kejadian, yang kedua dari kitab Yesaya, dan yang ketiga dari Ibrani. Oke, kita lihat yang pertama dari kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Oke, Ibu akan membacakannya. Kalian bisa membaca langsung, melihat sendiri di depan. Silakan. Oke. Yang pertama, dari kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu itu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan."
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan dengan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, itu dari bacaan kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Oke, yang kedua dari kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 11. Oke, Ibu akan membacakan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, itu bacaan yang kedua dari Yesaya. Oke, kita lanjut ke bacaan yang ketiga dari Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Oke. Setelah kita menghayati ketiga bacaan barusan, dari bacaan kitab Kejadian, dari kitab Yesaya, begitu juga Ibrani. Nah, dari ketiga bacaan tersebut, maka sekarang Ibu minta masing-masing masuk dalam kelompok yang sudah Ibu tentukan, yang sudah kita sepakati bersama. Kalian bentuk 4 kelompok, silakan masing-masing langsung bentuk dalam 4 kelompok, terus bersama-sama berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan sebentar Ibu sampaikan. Masing-masing kelompok berdiskusi, berusaha menyampaikan pendapat atau ide dalam kaitan pendalaman soal ketiga bacaan tadi. Nah, silakan bentuk kelompok. Yang kali lalu kita sudah sepakati bersama, silakan. Oke, ya. Masing-masing kelompok coba perhatikan di depan. Perhatikan di depan dan dengar suruhannya, pertanyaannya. Yang pertama, masing-masing perhatikan, kelompok masing-masing perhatikan. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apa isi dari masing-masing perikop tersebut? Isi dari masing-masing perikop, ya. Jadi, kitab Kejadian isinya apa?
Kitab Yesaya isinya apa, dari Ibrani isinya apa, masing-masingnya isinya apa. Oke, yang kedua, perikop mana yang paling berkesan bagimu? Mengapa itu kalian anggap berkesan? Jadi dari ketiga bacaan tadi, yang mana yang paling berkesan bagi kalian? Oke, yang ketiga, bagaimana sikap kalian terhadap janji Allah? Jadi dari berdasarkan ketiga bacaan tadi, digambarkan bahwa bagaimana janji Allah kepada manusia, janji Allah kepada manusia, terus bagaimana manusia menanggap, itu dijelaskan semua di dalam ketigaan bacaan tadi. Jadi sekarang pertanyaan untuk yang ketiga, bagaimana sikap kalian terhadap janji Allah itu? Sikap terhadap janji Allah itu. Oke, sekarang Ibu minta masing-masing kelompok untuk berdiskusi bersama soal ketiga pertanyaan ini. Nanti sebentar setelah mengerjakan, masing-masing wajib menyampaikan ide atau pendapatnya. Semua bekerja sama, tidak ada yang duduk diam, semua bekerja sama, bertukar pikiran, menyampaikan ide pendapatnya masing-masing, bisa membagi siapa kerjaan nomor 1 atau 2, bisa membaginya masing-masing. Setelah itu rembuk bersama, baru ditulis. Setelah itu kita masing-masing kelompok untuk mempresentasikan bersama. Oke, Ibu berikan kesempatan dan waktu, silakan. Dari ketiga bacaan tadi, kalau ada yang kelompok mana yang masih belum paham, silakan tanya Ibu, biar Ibu menjelaskan untuk ketiga pertanyaan tadi. Kalau masih ada yang belum jelas, yang masih belum paham, silakan bertanya. Oke, sudah waktunya. Sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam kaitan dengan ketiga pertanyaan tadi. Silakan, kelompok 1, Ibu berikan waktu dan kesempatan. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, yang berikut kelompok 2, silakan. Oke, terima kasih. Yang berikut kelompok 3, silakan. Oke, baik, terima kasih. Dan yang terakhir kelompok 4. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak yang terkasih, Tuhan sangat prihatin dengan situasi kedosaan manusia. Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya sejak awal mula menginginkan hidup manusia itu bahagia. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebusan. Ia mengangkat mereka untuk mengharapkan keselamatan. Janji Allah tersebut diungkapkan kembali oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Allah memenuhi janjinya. Allah tak ingin manusia hancur dalam kuasa dosa. Janji Allah terwujud dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Putra Allah sendiri, yang selama hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Maka sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus memiliki hidup dengan semangat baru, yakni
hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, meninggalkan perbuatan dosa, dan selalu mengarahkan diri pada keselamatan. Oke, anak-anak, tadi kita sudah melewati bersama lewat pendalaman cerita tentang hilangnya sebuah kepercayaan, dan juga masuk ke dalam pendalaman kitab suci juga. Kita akan belajar bersama, kita sudah mengetahui bersama bagaimana janji Tuhan kepada manusia, dan bagaimana Tuhan ketika Tuhan menjanjikan apa kebahagiaan untuk manusia, tetapi bagaimana cara manusia untuk menanggapi janji itu, apakah mereka setia atau tidak. Nah, tadi kita sudah belajar bersama mengetahui bersama tentang bagaimana makna dari sebuah janji. Nah, untuk itu sekarang Ibu minta semua dalam keadaan hening, semua tenang. Nah, Ibu minta kalian merefleksi kembali atau merenung kembali, apakah situasi hidup kalian yang sekarang, bagaimana janji kalian kepada Tuhan untuk dijalankan. Coba kalian refleksikan kembali, berusaha tenang untuk merefleksikan kembali, merenungkan kembali situasi hidup kalian, dan kira-kira apa janji kalian kepada Tuhan untuk dijalankan dengan baik. Silakan renungkan. Oke, baik anak-anak. Nah, tadi kalian sudah merefleksikan kembali, merenungkan kembali situasi hidup, dan kira-kira janji apa yang kalian janjikan kepada Tuhan untuk dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan, atau memberikan kesempatan untuk kalian menceritakan kembali pengalaman apa, kira-kira pengalaman apa mendapat janji dari orang lain, pengalaman mendapat janji dari orang lain. Itu kalian ceritakan kembali, terus mengungkapkan pengalaman memberikan janji kepada orang lain. Tadi yang pertama mendapat janji dari orang lain, terus yang kedua pengalaman memberi janji kepada orang lain. Nah, yang ketiga, coba kalian jelaskan maksud daripada orang yang memberikan janji tersebut. Nah, yang keempat, tulislah 3 konsekuensi atas sebuah janji. Nah, yang berikut, jelaskan kembali bahwa sejak semula Allah menjanjikan juru selamat. Nah, karena mengapa Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah. Oke, Ibu berikan kesempatan untuk kalian menceritakan kembali pengalaman seperti tadi. Ada beberapa alternatif tadi yang nomor 1 sampai nomor 6. Oke, silakan Ibu berikan kesempatan. Setiap kelompok masing-masing. Ada yang sudah? Oke, silakan kelompok 1, silakan. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya, kelompok mana yang sudah? Ya, kelompok 3, silakan. Oke, baik. Berikutnya, kelompok 4, silakan. Ya, dan yang terakhir kelompok 1, silakan. Oke, baik. Ya, terima kasih anak-anak sudah menceritakan kembali bagaimana pengalaman kalian. Nah, sebagai manusia di dalam hidup, kita pasti pernah mempunyai pengalaman mendapat janji dari orang
lain. Entah itu mendapat janji dari orang tua kah, mendapat janji dari teman, dari guru, dari pacar, atau dari siapa saja yang kita temui. Kita pasti pernah, kita semua pasti pernah mengalami atau mendapat janji dari orang lain. Nah, selain itu juga, kita juga pasti punya pengalaman untuk memberikan janji kepada orang lain. Selain mendapat janji, kita juga pasti pernah memberikan janji kepada orang lain. Oke. Maksud daripada orang memberikan janji. Ketika kita memberikan janji kepada orang lain, maka otomatis apa? Ketika kita memberikan janji kepada orang lain, maka otomatis orang yang kita janjikan tersebut, dia percaya bahwa kita akan menepati kita punya janji tersebut. Nah, kita sendiri yang pada saat kita memberikan janji kepada orang lain itu juga dengan harapan besar bahwa kita akan bertanggung jawab. Dalam hati, kita juga pasti akan merasa bahwa kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita ungkapkan, apa yang sudah kita janjikan kepada orang tersebut. Nah, ketika kita memberikan janji, kita sudah memberikan janji, maka otomatis janji tersebut harus kita tepati. Kalau tidak kita tepati, maka ada konsekuensinya. Yang pertama itu, janji kalau kita tidak tepati, maka konsekuensinya apa? Yang pertama, menimbulkan kekecewaan kepada orang yang kita janjikan. Itu yang pertama. Orang yang kita janjikan, kalau kita tidak tepati janji, maka otomatis dia akan kecewa. Itu yang pertama. Yang pertama akan menimbulkan kekecewaan. Terus yang kedua akan menjadi apa? Hilang kepercayaan. Yang berikut, hilang kepercayaan. Orang akan menjadi tidak percaya lagi dengan kita. Nanti besok-besok kita mau omong apa? Kita mau omong apa? Kita mau menjanjikan sesuatu atau apapun, bagaimana kita omong yang bagaimanapun, mereka tidak akan percaya lagi. Karena tadi kita sudah melanggar janji, kita sudah tidak mentaati kita punya janji. Nah, yang berikut itu dengan sendirinya akan apa? Akan hilang. Dengan sendirinya hubungan kita akan menjadi renggang. Dari yang tadi mungkin itu adalah teman dekat kita, tadi berdasarkan cerita, atau tadi itu meskipun teman dekat kita, tetapi kalau itu kita ulangi secara terus-menerus, maka otomatis dia akan menjadi apa? Dia kecewa. Dari kecewa itu maka dia tidak akan percaya lagi. Jadi hilangnya ada keretakan, hubungan kita menjadi renggang, kita tidak menjadi dekat lagi dengan orang. Karena tadi kekecewaan, mereka sudah hilang kepercayaannya kepada kita. Nah, itu konsekuensinya janji. Kita kalau tidak mentaati janji, maka itu konsekuensinya. Oke. Nah, dalam kaitan soal janji, pada awal mula Allah sudah menjanjikan juru selamat. Nah, juru selamat itu siapa? Yesus Kristus. Pada awal mula Allah itu sudah menjanjikan juru selamat, yakni Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Tuhan memakai Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Nah, jadi bagaimana bahwa Yesus Kristus itu dikatakan dia adalah pemenuhan janji Allah. Allah memenuhi janjinya dalam diri Yesus Kristus. Dengan cara apa? Dia mengutus putranya Yesus Kristus datang ke dunia, hidup bersama kita, menderita, akhirnya sengsara, hidup bersama, mengalami penderitaan, sengsara, dan akhirnya wafat dan mati untuk kita. Oleh karena itu apa dikatakan bahwa Yesus Kristus itu dia adalah pemenuhan janji Allah. Kenapa demikian? Karena itu tadi, Yesus Kristus adalah tanda nyata kasih Allah yang paling agung kepada umat manusia. Dia dinyatakan kasih Allah yang paling agung karena apa? Dia rela mati, menderita, hingga wafat, mati untuk kita manusia, menebus dosa kita manusia. Oke, anak-anak, berdasarkan cerita tadi, kita sudah melewati bersama cerita dan pendalaman kitab suci. Nah, sekarang, dan lewat refleksi bersama, lewat pertanyaan-pertanyaan tadi, sekarang Ibu akan berikan kalian PR atau tugas ya. Nah, kalian masing-masing
Masing-masing membuat sebuah cerita tentang mengingkari janji pada orang lain. Masing-masing buat secara tertulis. Dan minggu depan akan dikumpulkan. Masing-masing minggu depan dikumpulkan tepat waktu. Oke, anak-anak. Dengan demikian, pembelajaran kita hari ini materinya sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau tak ingin hidup kami menderita. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau telah memenuhi janji-Mu untuk membebaskan kami dari dosa. Berdasarkan situasi hidup kami masing-masing, kami juga hendak berjanji kepadamu. Ya Bapa, ajarlah kami untuk setia dengan janji yang kami ucapkan, seperti halnya Engkau selalu setia dengan janji-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Ya. Ya, materi kita sudah selesai. Sampai berjumpa di minggu depan. Semoga kalian tetap sehat, kita semua tetap sehat, dan selalu diberkati Tuhan. Oke, terima kasih. Selamat pagi.